Memasuki masa akhir di bulan April, tentu tim kepelatihan Timnas Indonesia makin gencar buat gerak memantau pemain-pemain terutama yang ada di Eropa. Hal yang terbilang wajar mengingat tim pelatih harus memastikan kalau pemain-pemain Timnas Indonesia tidak mengalami cedera atau lain-lain. Meskipun di satu sisi ada beberapa pemain yang sedang berjuang sembuh dari cedera tepat waktu. Kevin Dix dan Dean James adalah dua nama yang sedang mengalami cedera serta dipastikan absen membela klub masing-masing sampai akhir musim. Adapun Ragnar Oratmangun yang sedang berjuang sembuh dari virus yang ia derita, sehingga itu membuatnya harus absen dari klub. Meskipun begitu, tim pelatih sepertinya masih bisa bernafas lega lantaran kemungkinan mereka-mereka yang cedera atau sakit tetap bisa tersedia ketika Indonesia main melawan China maupun Jepang. Nah, salah satu pemain yang jelas dinanti debutnya di GBK selain Emil adalah Dean James, fullback 24 tahun yang musim ini tampil luar biasa bersama Go Ahead Eagles. James sendiri kita tahu baru ajak sukses menjuarai KenFIB Cup bersama klubnya. Kendati di final ia nggak main, tetapi secara umum kontribusi James bagi klub terbilang krusial. Itulah kenapa namanya masuk ke dalam list buruan klub raksasa Eredivisie Feyenoord Rotterdam. Dan dalam sebuah parade juara, James sanggup membuat semua orang di sana merasa takjub karena dengan lantang penuh kebanggaan dia mengatakan kalau dirinya berasal dari Indonesia. Sesuatu yang kemudian menurut netizen cukup membuat Matt Dale, pemain yang nyaris membela Malaysia tapi gagal agak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa karena ya memang terkadang kehidupan tak selalu selaras dengan keinginan, kan gitu. Dean James, di luar dari cedera yang ia alami, ini pemain memang sedang menjalani musim yang gemilang musim ini. Bersama Go Ahead Eagles, James mampu tampil konsisten dan menjadi salah satu aktor penting klub berpeluang finish di 5 besar Eredivisie. Selain itu, James juga turut berkontribusi atas keberhasilan Go Ahead Eagles menjuarai KenFIB Cup, kendati di final ia nggak main karena cedera. Memang harus diakui kalau mantan klub dari Jesus dan Ragnar Oratmangun ini mampu tampil bagus setidaknya dalam 2 musim terakhir, sehingga apa yang dicapai tim tersebut memanglah pantas didapatkan. Dan sebenarnya, tim ini pun juga nggak kalah soal prestasi khususnya di level domestik, kendati memang nggak sebesar tim-tim macam Ajax, PSV, Feyenoord. Di mana Go Ahead Eagles tercatat udah 4 kali juara Liga Belanda di musim 1916, 1917, 1921, 1922, 1929, 1930, dan 1932, 1933. Kemudian gelar juara KenFIB Cup musim ini menjadi gelar perdana tim tersebut di ajang ini sekaligus gelar perdana mereka di era modern. Sehingga wajar jika gelar juara KenFIB Cup dirayakan dengan begitu meriah. Bintang di langit kelam malam. Lebih lanjut, dalam parade juara yang digelar, ada satu momen yang cukup menyita perhatian. Yang mana momen itu sendiri terjadi ketika Dean James diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata-kata. Dan dengan lantang dan bangga, James mengatakan jika ia berasal dari Indonesia. Namun mendengar kalimat yang diucapkan nggak begitu jelas, netizen pun banyak yang menafsirkan beda-beda. Ada yang bilang kalau apa yang dikatakan James artinya ini untuk Indonesia dan lain sebagainya. Intinya James benar-benar bangga dengan statusnya kini sebagai WNI. Dan diketahui katanya itu cukup membuat sang kapten, Matt Dale, yang pernah nyaris membela Malaysia, cukup agak gimana gitu. James benar-benar layak bahagia. Ia tampil bagus musim ini, lalu bisa merasakan debut internasional bersama Indonesia, jadi juara KenFIB Cup, dan masuk incaran tim besar seperti Feyenoord. Jelas setelah ini, ambisi James adalah bisa mendapatkan debut main di GBK bersama Indonesia. Itulah kenapa ia berusaha keras agar bisa sembuh tepat waktu. Cinta di angin berbisik di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita. Dini, oh wah, Dini.
6 op de 2 spier. Shout out Indonesia. Shout out Indonesia. Di sisi lain ada kabar menarik dari Cyrus Margono, di mana kiper 23 tahun ini pelan-pelan mulai mendapatkan perhatian dari tim pelatih timnas Indonesia, yang mana itu terlihat ketika pelatih kiper timnas, Sjoerd Woedenberg, secara khusus memantau langsung Cyrus ke Kosovo. Nah, Cyrus sendiri mengakui bahwa memang dirinya sedang dipantau apakah layak atau belum dipanggil ke timnas. Saya tahu mereka, dan yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo, dan mereka mengikuti kiprah saya. Tetapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu. Saya hanya perlu melakukan yang selama ini saya lakukan, yakni bermain. Dan untuk selanjutnya, biarkan pelatih nanti yang menentukan. Ucap Cyrus dikutip dari bola.com. Ya, bisa dibilang keputusan Cyrus pindah ke Liga Kosovo adalah keputusan yang tepat, karena meskipun cukup banyak yang nyinyir, tapi baginya yang terpenting adalah bisa mendapatkan tempat reguler di tim utama. Dan sejak bergabung pada 5 Februari 2025, Cyrus terbilang oke dalam mengawal gawangnya, di mana sejauh ini ia udah main di 13 pertandingan dengan catatan 3 clean sheet serta membuat 51 save. Hebatnya, ia juga udah mencatatkan 1 assist yang mana itu membuktikan juga kualitasnya sebagai kiper modern. Ya, bagi Cyrus, ia percaya kalau kesempatan pasti akan datang. Itulah kenapa yang ada dalam benaknya adalah ia bisa terus bermain reguler dan tampil sebaik mungkin. Gak masalah untuk sekarang ia tampil di Liga Kosovo, tapi dengan terus bermain reguler, ia percaya kalau kemampuannya bisa meningkat untuk kemudian menapaki karir di liga yang lebih tinggi levelnya. Ingat, umur Cyrus itu baru 23 tahun, sehingga perjalanannya masih sangat panjang. Dan kelihatan kok, dia kiper yang berbakat sehingga wajar jika tim pelatih timnas Indonesia memantaunya langsung, bukan dari sekedar cuplikan video. Ya, bermain untuk timnas Indonesia adalah impian besar bagi Cyrus. Maka dari itu ia akan bekerja keras dan melakukan apapun agar kesempatan itu datang. Yang penting ia bisa masuk Garuda Calling itu udah oke. Dan ia sadar, kalaupun ia masuk ia cuma akan jadi pilihan ketiga untuk saat ini, mengingat di sana ada 2 kiper yang levelnya udah top, yaitu Marten Pas serta Emil Audero. Namun Cyrus juga sangat antusias belajar banyak dari Marten ataupun Emil yang secara jam terbang udah sangat berpengalaman. Aku selamanya. Kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Yap, melihat realita yang ada, menjadi hal yang wajar kalau media-media di China merasa heran serta bingung. Sebenarnya Indonesia ini punya pemain berapa sih? Kok sepertinya ada aja yang muncul, terutama dari Eropa gitu loh. Bahkan media-media di negeri bambu juga memprediksi kalau permainan Indonesia pastinya akan jauh berbeda dari apa yang mereka lihat di Qingdao ataupun di ketika 2 laga terakhir melawan Aussie dan Bahrain. Karena mengingat mainnya di bulan Juni, plus sebagian besar Liga Eropa udah kelar di bulan Mei, maka kesempatan untuk kumpul lebih cepat serta membangun chemistry. Dan pematangan konsep bermain bisa dilakukan lebih optimal. Dan China sadar kalau skuad tim Garuda yang sekarang so pasti lebih sulit karena masuknya 4 pemain baru dalam diri Emil, Ole, James, dan Pelupesi. Belum lagi keberadaan tim pelatih baru, terutama Alex Pastor yang dikenal punya taktik beragam dan sangat adaptif. Serta mainnya di GBK yang terbukti atmosfernya ngeri. So pasti 5 Juni nanti akan jadi laga yang begitu menantang bagi pasukan China. Tanah tercinta, denganmu aku takkan gentar. Bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya.
Yap, terlepas dari apapun, semoga saja untuk persiapan laga melawan China dan Jepang nggak ada kendala berarti. Karena so pasti itu adalah dua laga yang sangat krusial dan pressure-nya juga pasti gede. Maka dari itu mudah-mudahan semua pemain terutama yang cedera atau sakit bisa lendang sehat. Dan buat yang nggak cedera, ya dijaga baik-baik, terlepas kalau cedera itu ya emang udah nasib. Lalu buat Cyrus, yuk semangat yuk, kamu juga berhak kok membela timnas Indonesia karena memang yang dinilai adalah kualitas. Bukan soal dia main di mana atau dia anaknya siapa, kan gitu. So sekali lagi, apapun itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.